Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Fitrianti. Saya dari kelas R2I dan NPM 202012500890. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mrs. Nia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Di sini saya berusaha untuk menciptakan suasana yang rileks, yaitu dengan cara menerapkan sifat humoris kepada murid-murid saya. Bukan berarti saya nggak serius, tetapi saya tidak ingin diantara murid dan saya itu ada jarak pembatas dan membuat suasana kelas itu menjadi nggak nyaman. Saya ingin mereka semua nyaman dengan saya, begitupun saya nyaman dengan mereka. Ya, dengan cara memberikan perhatian lebih kepada semua murid, dan saya tidak ingin menjadi guru yang egois, karena itu akan memberikan efek buruk pada mindset mereka yang berpikiran bahwa semua guru tuh galak, dan saya tidak akan memberikan mindset mereka seperti itu kepada saya. Saya akan menjadi sebagai teman sharing mereka, tetapi mereka tetap santun kepada saya. Dan saya ingin ketika mereka bertemu dengan mata pelajaran saya, ketika mereka mendengarkan ilmu materi pelajaran yang saya berikan, mereka semua dengan ikhlas dan enjoy menerimanya. Karena ketika mereka responnya senang dan nyaman selama materi, di situ kayak saya berasa ilmu materi saya itu bermanfaat bagi mereka. Energi positif yang ada pada mereka tuh keluar dan masuk ke dalam diri saya dan menjadi berkah buat mereka dan saya. Karena ketika kita menjelaskan materi dengan nyaman dan murid responnya baik, insya Allah itu semua ladang pahala buat kita. Karena mereka nyaman, saya nyaman, mereka senang, saya senang, dan tidak ada paksaan atau tidak ada ketegangan, keseriusan karena guru yang galak. Tidak, saya tidak ingin menjadi seperti itu. Next, untuk pertanyaan yang kedua, tentang teori. Banyak sekali benefit dalam mempelajari teori, karena tanpa adanya teori kita nggak akan tahu bagaimana kita cara mengelola informasi dengan benar, bagaimana cara kita tahu nih tentang perilaku anak, dan bagaimana cara kita tahu nih metode pembelajaran apa yang efektif untuk murid-murid kita dan proses belajar anak. Teori itu sangat penting menurut saya, karena menurut saya tuh teori merupakan tiang dari segala tiang dalam pendidikan. Karena tanpa didasari teori kita nggak akan tahu cara gapainya tuh kayak gimana, cara metodenya tuh kayak gimana. Sebagai calon pendidik, kita tidak punya kesiapan yang matang untuk terjun ke dunia pendidikan. For example, kalau kita mau ngajarin anak, kalau kita mau mendidik anak, pasti kan kita butuh step by step. Pastikan kita butuh yang namanya buku panduan. Nah, teori ini tuh sebagai buku panduan. Buat apa? Karena nggak sembarang kita ngajarin anak AYUEO, pasti kan ada step by stepnya, ada metodenya, ada cara biar anak tuh respon kita dengan baik, ada cara biar kita cara menjelaskan dengan baik. Nah, teori itu sebagai buku panduan kita. Tanpa ada teori, kita kayak nggak punya persiapan apa-apa, kita kayak belum siap untuk menjadi calon pendidik. Karena teori itu sangat penting agar keberhasilan kita sebagai pendidik itu bisa tersalurkan ilmu kita kepada murid-murid yang kita ajar. Next, untuk pertanyaan nomor 3. Saya menemukan masalah-masalah belajar yang saya alami di sekitar saya, dan tentunya itu terjadi pada adik saya sendiri. Adik saya ini masih kelas 4 di sekolah dasar. Masalah belajar yang adik saya alami itu ketika munculnya pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh instansi pendidikan itu study from home. Dan pada saat itu muncullah lika-liku atau masalah belajar yang dialami adik saya. Banyak sekali faktor masalah yang dialami adik saya pada saat belajar di rumah. Salah satunya tuh faktor psikologis, yang mana minat bakat belajar dia tuh menjadi berkurang drastis, menjadi pemalas, menjadi tidak konsisten terhadap jam kelas dia di rumah, dan dia mengalami yang namanya learning disorder. Apa sih learning disorder? Yang mana tuh learning disorder itu merupakan ketika adik saya terbiasa sekolah bertatap muka, ketika adik saya terbiasa bertemu guru secara langsung, bertemu teman-teman,
jam sekolahnya pagi hari, dan pada saat COVID-19 datang, jam hari saya itu berubah total. Hari saya belajar di rumah, tidak bertemu dengan guru secara langsung, tidak bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Di situ dia mengalami yang namanya learning disorder. Dan bagaimana sih cara kita mengatasi anak tersebut? Dengan cara kita memberi motivasi nih. Kita kan sebagai orang terdekat di rumah dia, kita harus bisa menjadi guru sekaligus teman pembimbing dia agar dia tidak malas. Kita beri wejangan atau motivasi kepada dia kalau misalkan banyak loh di sekitaran kamu yang pengen sekolah tapi nggak bisa, banyak loh di sekitaran kamu yang tidak terpenuhi fasilitas untuk sekolah di rumah, sedangkan kamu di sini terpenuhi kayak misalnya HP, WiFi. Kita kasih tahu bahayanya kalau sekolah di umum tuh gimana sih, bahayanya kalau tatap muka gimana sih, bisa tertular, bisa kena virusnya, bisa jadi carrier mungkin kitanya, dan itu bahaya. Kita kasih tahu dia, kita edukasi dia pentingnya belajar di rumah tuh seperti apa. Dan anak kecil apabila dia terus dimotivasi, dikasih hal-hal yang menurut dia enjoy, dia akan mengerti dengan sendirinya. Jangan dipaksa, tetapi diberitahu dengan baik-baik secara pelan-pelan, dan jangan terlalu tegas dalam artian galak kepada anak kecil, karena semakin kita galak, semakin dia nggak mau ngerti apa yang kita omongin. Pelan-pelan, anak kecil itu butuh dibimbing, butuh di ngertiin, dan butuh diingatkan dengan cara baik-baik agar apa? Agar proses belajar dia itu tidak menjadi masalah yang besar, agar minat bakat dia dalam belajar tuh meningkat kembali, agar dia tuh menjadi rajin dalam belajar di rumah. Karena pasti nggak cuman anak kecil, kita pun di sini sebagai mahasiswa sangat kaget karena masalah belajar yang selama pandemi ini banyak banget pastinya kan lika-likunya. Nah dari situ kita belajar dari anak kecil aja susah menyesuaikan diri dengan sistem sekarang, apalagi kita. Nah jadi kita sama-sama belajar dari mereka, kita mencontohkan yang baik kepada mereka. Oh jadi gini kakak saya belajar pas online, jadi dia akan meniru. Anak kecil itu tuh meniru apa yang kita lakukan. Jadi lakukan yang baik. Next, nomor 4, menurut saya cara belajar yang efektif itu tuh relax tapi fokus. Karena dengan keadaan yang relax, dengan hati yang damai, dan pastinya tuh menimbulkan energi positif dalam tubuh kita, yang mana itu tuh bisa merespon apa yang kita pelajari. Dan dari situ tuh kita secara nggak langsung pasti akan fokus karena dalam keadaan yang relax. Dan dari situlah kita mempunyai cara efektif agar belajar dengan enjoy. Dari situ juga secara nggak langsung nih kita akan fokus karena kita tuh dalam keadaan yang relax, damai. Dan situ juga kita punya cara nih, oh jadi gini ya kok saya cara belajarnya harus kayak enjoy, relax. Karena sebaliknya ketika suasana hati lagi nggak baik-baik aja dan diri kita tuh dipaksakan nih, di-push untuk belajar, pasti tuh respon energi kita jadi negatif kan, dan apa yang kita pelajari tuh nggak akan masuk dan menyerap ke otak secara maksimal, dan di bad mood, makanya kita nggak fokus. Dari situlah saya menerapkan cara efektif belajar itu seperti relax dan fokus, karena energi positif itu sangat penting. Dalam energi positif, semua hal akan menjadi baik-baik saja ketika kita jalani, termasuk dalam proses belajar. Next, nomor 5. Jadi saya itu memiliki gaya belajar auditory, yang mana tuh saya bisa memahami dan mengingat dengan cara mendengarkan ketika orang memberikan informasi apapun kepada saya atau ilmu pengetahuan. Contoh halnya pada saat saya berdiskusi, saya tuh bisa mendengarkan banyak informasi dari teman-teman saya. Contoh diskusi belajar, saya tahu nih pemahaman teman saya yang A tuh tentang ini seperti apa, yang B seperti apa, yang C seperti apa. Di situ saya kumpulkan di dalam pemikiran saya, istilah tuh kayak kesimpulan dalam pemikiran saya, dan itu tuh bermanfaat banget buat saya belajar tentang apapun yang mereka bicarakan. Dan dari diskusi saya banyak banget mengetahui informasi apapun dari teman-teman saya yang saya nggak tahu. Jadi kayak saya dapat ilmu baru dari teman-teman saya tentang
diskusi yang mereka sedang bicarakan, sedang memberikan, sedang menyampaikan. Misalnya, ketika dosen menjelaskan materi via Zoom atau via video, VN, apapun suaranya tuh saya akan bisa. Intinya saya tuh bisa mendengarkan ketika dosen menjelaskan dari VN, video, Zoom, apapun yang beliau berikan, itu saya akan mampu, insya Allah bisa memahaminya, bisa menyerap pemahaman yang beliau berikan. Tapi sebaliknya nih, ketika banyak belajar melalui tulisan di WAG, saya kurang mampu memahaminya. Karena kalau diketikkan itu kan nggak ada intonasi suara ya, jadi saya nggak tahu nih dosen tersebut tuh lagi nada bicaranya kayak gimana. Saya nggak tahu karena kan tuh tulisan, saya kurang paham sama tulisan, sama kayak saya kurang paham memahami dari segi ketikan gitu. Dan itu tuh membuat saya tuh sulit buat memahami materi tersebut. Next, pertanyaan nomor 6. Menurut saya, motivasi itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Karena kita nggak akan mencapai suatu keberhasilan dalam belajar apabila kita tidak mempunyai motivasi dalam belajar. For example nih ya, kita pengen banget nih dapat nilai akhir semester yang tinggi, memuaskan. Nah, itu tuh kita jadiin sebagai motivasi belajar kita kan. Nah, bagaimana nih caranya bagaimana gitu ya, kita harus mewujudkan achievement kita dengan cara giat belajar. Jadiin nilai akhir semester itu sebagai motivasi belajar kita. Next, nomor 7. Upaya yang saya lakukan ketika motivasi saya belajar mulai menurun, itu kayak saya langsung reminder for myself. Dalam hati tuh kayak di benak saya, astagfirullah, kamu tuh nggak boleh kayak gini ya Rika, kamu tuh harus bersyukur. Banyak di luar sana yang pengen banget jadi kamu, yang pengen after graduate dari sekolah tuh langsung bisa kuliah tanpa kerja dulu. Coba kamu pikir deh, orang tua kamu banting tulang kerja keras buat biayain kamu pendidikan sampai kamu sarjana, dan kamu malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Allah tuh kasih nikmat dan rezeki ke kamu tuh harusnya bersyukur, gak takut nikmat itu dicabut sama Allah. Dan dari situ saya berprinsip, ketika saya capek kuliah, ingat Erika, masih ada orang tua kamu yang lebih capek untuk ngebiayain kamu kuliah, untuk ngebiayain anak perempuan satu-satunya agar menjadi wanita yang cerdas. Ayo ambil kesempatan itu sebaik-baik mungkin, nikmatin proses lika-liku belajar di kuliah, karena nanti di masa yang akan datang kamu akan berpikir, oh iya ya, bener juga, pendidikan itu penting banget buat perempuan. Time after time, kamu sendiri kok yang akan nikmatin hasilnya, dan harapan orang tua tuh ada di kamu. Minta kuatkan bahumu sama Allah agar motivasi belajarmu ketika menurun langsung dikuatkan oleh Allah agar motivasi belajarmu meningkat lagi. Dan saya tuh selalu menerapkan itu ketika saya malas, ketika motivasi saya menurun. Tanpa dari dukungan orang tua saya, tanpa dari Allah, saya nggak akan bisa mencapai sampai sini. Ketika saya malas, saya balik lagi ke kata-kata itu untuk jadiin motivasi saya. Next, pertanyaan nomor 8. Pengalaman belajar yang saya baru dapatkan itu ketika saya merasakan pembelajaran melalui sistem online, yang mana masa itu kita diharuskan mahir dalam menggunakan teknologi modern. Dan menurut saya pandemi ini saya belajar banyak hal. Ya, salah satunya itu saya lebih mahir menggunakan teknologi komputer yang membuat skill saya semakin bertambah. Dan alhamdulillahnya saya sedang menjalani kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yang artinya insya Allah saya akan mahir step by step dalam menggunakan bahasa asing. Dan menurut saya untuk menghadapi keterampilan dan kemampuan kita di abad ke-21 itu salah satunya dengan mengupgrade skill teknologi dan bahasa asing kita. Karena nanti dua hal tersebut sangatlah dibutuhkan untuk menghadapi zaman yang semakin modern, semakin canggih di era industri. Next, pertanyaan nomor 9. Menurut saya, sistem
sistem sekolah full day, yang mana guru tuh dipaksakan untuk mengajar seharian penuh dan murid dipaksakan untuk belajar seharian penuh. Dan itu tuh kurang efektif menurut saya, karena kenapa? Ketika suatu hal yang dipaksakan untuk berpikir, pasti kualitas belajar tidak akan maksimal. Guru murid itu seperti manusia robot. Padahal belajar itu tidak hanya berpikir, sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktikkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid. Sekian video menjawab pertanyaan yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun cara pengucapan dan kurang berkenan di hati Mrs. Nia, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.